Nah, kita masih di terus acara Gesah Sehat Ambi Yasmin bareng dengan Kang Handri Ramadan Mbok Mami Yasmin alias Rita Sugiarto. Mbak Ami, saya melihat di depan meja kita ini ada beberapa Tersaji. makanan ya, makanan yang sangat menggoda selera. Iya. Dok, ya. tadi kan aku bilang cerita, ibu-ibu itu kan suka pada mengeluh. Biasanya kalau sudah pagi-pagi, apalagi yang punya anak-anak kecil, itu rewel banget soal makanan. Kenapa ya kayak gitu itu ya? Ya karena memang kebanyakan memang anak-anak kecil itu tidak bisa dan belum mampu untuk memakan sendiri gitu. Gitu Ya kayak contohnya saya dulu waktu kecil, saya mau pernah sekolah. Kecil ya? Iya dulu masih ingat. Jadi mau sekolah itu didulang gitu lari, nggak mau. Nggak mau. Pengennya langsung sekolah. Iya ya, kalau aku tak biarin. Nah, dibiarin makanya dihabisin sendiri gitu ya. Nah, biarin aja, nggak usah didulang ya. Didulang nggak mau. Toh gede-gedenya gini-gini juga. Iya ya. Oke. Dan keluhan-keluhan seperti itu kan istilahnya seperti problem berjamaah. Satu anak itu susah suruh makan. Kalaupun makan kadang suka diemut, nggak dikunyah-kunyah. Dikemu gitu. Gitu ya. Kemudian juga sudah diolahin macam-macam. Padahal ibunya sibuk juga kan, mau kemana, mau berangkat kerja dan sebagainya. Betul. Akhirnya memilih menu-menu yang entahlah apakah itu sehat atau tidak, ataukah itu sesuai dengan menunjang kecerdasan anak atau tidak. Karena katanya salah memilih menu untuk anak, karena ketika dia masa pertumbuhan, katanya kan ada itu golden age, ya kan, yang harus dipelihara golden period juga gitu kan, periode yang keemasan yang harus dipelihara asupan untuk anak-anaknya. Kalau ibunya males karena hanya sekedar berpatokan kepada pokok warkai, ya bisa jadi anak-anaknya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Ya walaupun anaknya juga tidak paham ya, pokoknya dia dipaksa didulang begitu. Berarti ibunya harus berpengetahuan dong. Soalnya kadang-kadang ada juga yang gini, lele, kok niki dimasak no angel-angel, dikemutok sambil dihabisin sama ibunya. Nah, mudah-mudahan setelah menyimak episode kita yang ini, ibu-ibu di rumah bisa menerapkan bagaimana cara menyiapkan menu-menu yang pas untuk sarapan anak-anak. Nah, mana katanya mau ada temennya yang mau ikut ke sini. Oh, ada. Katanya sudah. Mau ngasih info tentang gizi buat anak begitu. Seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi yang cantik jelita. Asik. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah ibarat artis dia kayak siapa? Kayak kan aku udah kayak Rita Sugiarto. Itu kalau artis di zaman-zamannya Bang Haji Roma itu kayak siapa? Kayak Nur Halimah. Nur Halimah. Selalu. Iya, Nur Halimah. Jadi mulai besok ganti nama itu. Ya, seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Yasmin yang panggilannya adalah Bu Ida. Ini ada lagunya seperti ini. Nur Halimah gimana? Ida, penggemar setia. So nyanda. Aduh. Oke, memang segalanya ya. Ya begitulah. Kalau Bang Andri everything itu bisa nyangkut loh sama lagu-lagunya Bang Andri. Oke, kalau gitu kita ini. Saya juga punya teman. Temannya satu tadi. Kalau kita akrabnya manggil dia itu Maika, tapi mungkin di sini juga Maika aja deh ya. Maika kalau nggak salah ini pemilik resto ya di daerah sana itu. Soalnya kemarin saya lewat sana tuh ada warung Maika. Menunya nasi tempong gitu. Bukan. Saya jadi penasaran gitu maksudnya. Bukan ya? Itu bukan. Oh, bukan. Ya, bukan. Maika yang mana? Saya penasaran. Iya, makanya nanti tak kenalin dong. Bu Ika ini juga punya anak balita. Oh, anaknya juga, berapa? 2 atau 3? Baru persiapan 1. Jadi saya nanti kira berikutnya nambah-nambah. Anaknya 5. Anak 5 ada lagunya? Ada lagunya. Oke. Saya tidak tanya bagaimana lagu, nanti kamu nyanyi lagi. Jangan, nanti durasinya habis. Oke, jadi
kita akan langsung aja memperkenalkan keduanya yang akan jadi narasumber dan juga bintang tamu pada episode kali ini. Kita bicara Tentang gizi, makanan bergizi makanan. untuk anak yang cerdas ya. Terutama untuk sarapan. Oke. Kita langsung bergeser saja. Iya. Ternyata mereka sudah ada di sini loh. Oh, luar biasa. Kapan datanya ini tadi kita nggak tahu ya? Iya ya, kita nggak ngerti ya. Iya. Semua tiba-tiba udah duduk. Berarti kita belum persilakan sudah duduk. Mereka nggak ngucapin salam juga ya rupanya. Sudah kita nggak dengar karena kita asikkan ngobrol. Ya, oke. Kita langsung sapa saja ya hari ini ya. Selamat datang di Ruang Gesah Sehat Ambiasmin. Ada Mbak Ida, Bu Ida Nur Halimah, betul namanya? Mulai besok Hidayatul namanya Lailia. Katanya Mbak Dokter namanya Ida Nur Halimah ya. Ya biasa dipanggil Ida. Oke. ya. Dawai asmara dong. Oke. Nah, ini ada juga Ika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Sehat, Mami. ya? Iya. Oh, ini Mbak namanya Ida sama Iya. Ini Mak Ika. Dokter Handri. Ika tadi ya. Iya, saya biasa Emang punya dipanggil warung? Mak Ika. Heeh. Emang benar punya warung gitu? Semoga ya Mbak Mami ya. Semoga. Saya besok punya warung yang banyak Berarti gitu ya. bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ada aja. Oke. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Baik. Karena, Bu Kani juga punya anak yang Iya, juga masih Putri. dalam proses tumbuh Masih kembang golden gitu ya. age. Kemudian kita juga pengen ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Ida nih. Mbak Ida, ini Iya. tadi itu kita ngobrolin tentang ibu-ibu yang banyak banget mengeluh, terutama mereka yang punya balita begitu kan. Pasti kecenderungannya pertama anaknya susah makan. Ya. Yang kedua mungkin pemilihan juga menu makanan biasanya yang memang. apakah itu sesuai dengan apa ya, kalau zaman dulu kita kan 4 sehat 5 Lima sempurna Iya. ya. Kalau sekarang mungkin Enggak. istilahnya sudah Istilahnya berbeda. juga berbeda. Berbeda Nah, lagi. kemudian juga pilihan yang terbaik itu yang seperti apa? Apa benar kalau misalnya kita sembarangan ngasih makanan kepada mereka itu juga berdampak pada tumbuh kembang dari si balita itu sendiri atau balita, anak-anak iya. itu sendiri? Oke, gimana Mbak Ida? Sebenarnya kalau untuk menu makanan, jadi sebenarnya seharusnya memang mengikuti anjuran gizi. Jadi lengkap, ada makronutrien dan mikronutrien. Maksudnya ada karbohidrat, protein dan lemak. Kemudian juga ada vitamin dan mineral. Bisa dari jadi dalam satu makanan, dalam satu menu itu seharusnya lengkap untuk menunjang proses tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi contohnya semisal dari karbohidrat ada nasi, ada kentang, kemudian ada juga mie, kemudian ada ubi-ubian seperti itu. Terus kemudian dari proteinnya ada 2, ada protein hewani dari ikan, ayam, telur, daging. Dari protein nabati ada kacang-kacangan, ada tahu, ada tempe. Kemudian ada sayur dari mikronutriennya, ada vitamin dan mineralnya, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi dalam semisal untuk sarapan seperti itu kan biasanya ibu-ibu itu pengennya kan cepet aja ya Mbak Mami ya. Kerja atau Biasanya kan? sudah nasi sama telur sama mie instan seperti itu. Nasi telur. Ya, Itu kan berarti kan ada beberapa komponen yang kurang. Semisal ternyata kalau dalam contoh tersebut kan tidak ada sayur dan buah seperti itu. Lah padahal kita tahu sendiri bahwa fungsi dari vitamin dan mineral itu untuk menambah daya tahan tubuh. Dia kan tinggi vitamin C, tinggi vitamin seperti itu. Jadi itu kan untuk menambah daya tahan tubuh begitu ya dokter ya. Oke. Padahal ya Mbak Mami ya, menu nasi dan mie instan rebus itu favorit saya. Nasi sama mie instan? Iya, Bukannya dua-duanya sama tuh? waktu zaman kuliah dulu, waktu tanggal-tanggal tua begitu iya, ya. iya. Jadi kita Nasi cuma tinggal mie instan, sama nasi. kita minta nasi ke Bu Kos. Oh ya Allah. Tapi ternyata nggak baik ya itu ya. Nah ya itu dokter. Jadi kan iya. kalau untuk anak-anak usahakan kita membiasakan karena dia kan balita itu dia kan seharusnya sudah dibiasakan. Nanti kalau sudah biasa balita itu suka buah, suka sayur, mungkin ada beberapa dalam 1 bulan, dalam 1 minggu apa yang katakan dokter tadi kan kalau hari-hari tua, bulan-bulan, tanggal-tanggal tua itu sudah tidak ada yang lain karena kayak itu. Cuman kan sudah biasa, sudah doyan karena biasanya masalah pada anak itu dia tidak suka sayur, tidak mau buah karena tidak dikenalkan dari dini seperti itu.
Nah, kalau pengalamannya Bu Ika gimana? Kalau pengalaman Ika gimana? Kan dia punya balita tuh. Apa istilahnya dari sisi ibu, apakah memang gak omes dan aku sajikan saja apa yang ada, atau anak-anaknya sendiri tuh, anak sendiri juga rewel misalnya dikasih, mau niatnya orang tua ngasih variasi tapi kemudian mungkin anaknya milih gitu. Aku mintanya ini, aku mintanya ini gitu. Gimana dong? Iya, dari pengalaman saya itu gini Bu Ida. Jadi Mbak Mami si kecil itu kan saya harus pagi itu harus kerja. Iya. Terus semuanya itu biasanya saya nyiapinnya instan. Fast food ya udah saya kasih nugget di freezer, tinggal goreng segera saya berangkat gitu kan. Nah, ini tadi setelah saya dengar penjelasannya Bu Ida langsung madeg gitu Mbak Mami. Ya Allah. Nyindir itu ya namanya. Oh, ya apa Mbak Mami iki aku tersindir. Kita kok sama ya toh. Kutu-kutu mulai Nah, dhisik. iya itu. Saya langsung terus saya ini minta solusi gitu ya. Anak saya itu nggak terlalu Tapi suka waktu itu sayur. ketika anak dibuatkan seperti itu, apakah dia nerima dan doyan-doyan saja dengan apa yang disuguhkan oleh orang tua atau gimana Maika? Dari kecil memang saya biasakan itu mungkin ya Mbak Mami, junk food, fast food itu. Jadi kalau ada buah saya siapin ya udah ditilik aja lah istilahnya ya. Ditilik sedikit udah. Jadi kalau nggak habis ya itu tadi maknya sudah jadi tong sampah ya. betul. Jadi dia subur juga. Boleh kalau seperti itu, nanti pas saya berangkat kantor, saya mampir aja untuk ngabisin sisa-sisanya. Nah, itu kira-kira anak tapi mau gitu, apa istilahnya diberi konsumsi makanan-makanan yang tadi itu serba instan seperti itu, dianya juga mau. Doyan banget Mbak Mami. Mungkin karena dari kecil dia sudah terbiasa dengan junk food, fast food kayak gitu. Nah, selain ribet itu juga tadi setelah Mbak Ida sampaikan kayak gitu ya, Bu Ida tadi sampaikan bahwa makanan yang bergizi kayak gitu-gitu. Tadi saya rasanya makjeleb gitu tadi. Rasanya ya Allah, ini sudah Tapi salah. kalau buah gimana untuk anak-anak? Suka sih, suka tapi cuman nggak sedoyan anak-anak yang biasa konsumsi buah. Jadi sedikit habis itu ya udah gitu. Aduh, senang sekali itu Iya. saya kalau ketemu anak kecil seperti itu. Iya, gimana? Saya habiskan. Waduh, dokter. Itu kan satu masalah yang umum ya terjadi. Iya, biasanya sangat umum seperti Dan itu. menghadapi seperti itu kadang-kadang ibu juga ada yang, kalau orang Jawa bilang tuh omes, ada juga yang Iya. nggak omes. Ya udah, jalan pintasnya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang Cepat cepat saji. saji. Apa Ya. kira-kira dampak yang bisa didapatkan kalau misalnya kita terlalu sering memberikan menu-menu yang fast food seperti itu? Sebenarnya kalau dari Ibu Ika tadi, semisal nuggetnya buat sendiri, seperti itu saat libur buat sendiri, itu sebenarnya masih lebih aman karena banyak kok nugget yang buat sendiri. Kita kemudian buat bakso sendiri yang kesukaannya anak. Karena kan kalau kita buat sendiri kita tahu berapa takaran daging, yang apakah banyak dagingnya atau hanya banyak perasa dagingnya, seperti itu. Jadi Atau kita bisa buat yang terlalu banyak micinnya, kemudian kalau mungkin apakah itu bukan banyak buatan sendiri ya? karena saat kita mungkin membeli yang banyak ditambah dengan MSG, saat memberi makanan yang sayur bening bayam semisal, kan bumbunya minimal. Nah, itu kadang anak enggak suka karena kebiasaan makan yang gurih. Jadi itu kebiasaan dari saat dia sudah kenal makanan usia-usia balita. Kadang karena sudah kok ya enggak ini terlalu biasa ya lidahnya karena biasa dengan makanan-makanan gurih seperti itu. Bisa dibuat sendiri, bisa buat bakso ayam, bakso daging, kemudian juga bakso ikan, nugget ayam, kemudian kayak rolade seperti itu bisa disiapkan. Dan kalau untuk ibu bekerja sebenarnya gini, itu saat libur bisa, semisal yang fast food itu kan sekarang ada istilah kan frozen food. Kita jadi memasukkan frozen sendiri food makanan sebenarnya. itu, kita membuat sendiri. Kemudian mau sayurnya pengen cepat, bagaimana? Sebenarnya setengah jam itu cukup sekali untuk masak. Oh, cukup ya. Sangat cukup, dokter. Bagaimana caranya? Kita saat libur sudah bawang merah, bawang putih sudah dikupas. Oke. Nah, kalau enggak gitu kan bisa ada tuh beli yang Yang sudah sudah dalam dikupas. keadaan Zaman kupasan. sekarang kan ada. Kemudian
sayur-sayuran, pengen besok pagi mau sop itu kan lama kan, pasti masih ngupas lamanya dan pada lain-lain, penataannya, prepare sebenarnya. ya. Sambil lihat sinetron kesukaan, kita motong daripada sambil diem. lihat drama Korea. Atau sambil lihat YouTube, itu kan kita bisa motong-motong sambil mungkin anak main atau dia lagi belajar, kita motongi sayuran sambil ngajari dia sambil dia lagi belajar apa, dia lagi main seperti itu. Nah, kita siapkan malam hari saat kita berangkat, semisal kita berangkat jam 7, kita harus berangkat setengah 7, kita bangunlah jam 5 sholat subuh, kemudian kita setengah jam aja cukup. Bayem, sayur bayem, sayur bandeng, apalagi bayem, sayur kelor itu kan sangat mudah. Bumbunya enggak perlu, waktunya juga cuman bawang putih sama serai, bawang merah sama serai, kemudian sangat singkat masukkan mateng, yang frozen tadi dikeluarin, goreng, selesai. Ada tetangga saya ya, Kenapa? istilahnya yang dia senang sekali, misalkan dia ke pasar cari bahan-bahan belanja begitu ya, menyiapkan irisan-irisan tadi. Cuman permasalahannya Apa? dia nggak bisa masak. Cuman bisa ngiris toh. Iya, habis itu diserahkan pembantunya. Sama saja ya. Yang penting di meja Nggak sudah beda ya. siap. Yang penting kan di mejanya yang dimakan sudah bergizi. Sudah dokter. Yang penting itu kan yang dimakan. Yang Nggak penting tahu siapa yang Gak penting siapa yang nyiapin, Iya, yang penting iya, yang tersaji di meja. Nah, yang kayak dimakan anaknya. tersaji di meja ini, Nah, ini kita nanti coba. akan tanya pada segmen berikutnya. Pada segmen Ini berikutnya. kira-kira apa saja yang tersaji di depan meja kita ini, ya? Kayaknya ada kuah, ada buah segar, ada juga makanan-makanan. Nah, daripada kita penasaran, nanti akan disampaikan oleh Mbak Ida kadar gizi di setiap makanan, pemilihan yang betul supaya makanan yang kita konsumsi dan kita berikan pada anak-anak kita itu tepat sesuai dengan takarannya. Betul. Jangan sampai salah Kadar satunya gizinya. kebanyakan. Misalkan lemak ya. Ini yang Kebanyakan lemak. dibenci ibu-ibu itu adalah lemak. Oke. Kelebihan lemak. Iya, iya, iya. Tapi- Atau terlalu banyak manis. Itu. Kelebihan manis. Betul. Atau asin. Kelebihan garam. Betul. Itu juga bermasalah. Nah, oke. Kebayang nggak kalau dari kecil kita sudah membiasakan anak makan yang terlalu gurih terus dan itu akan berlangsung seumur hidupnya. Atau kebiasaan di manis maka anak itu akan terus makan manis terus sepanjang hidupnya. Padahal sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik untuk Tidak kesehatan, ya kan? Kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya bersama narasumber Dan bintang Mbak tamu Ida, kita tentunya. Mbak Ika di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Ono biae. Oke, kembali bersama saya Kang Handri Irama dan saya yang paling setia mendampingi. Mendampingiku, Yang aku nggak bilang paling cantik loh, soalnya sudah ada dua temanku ya. iya. Tetap di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Ono biain. Ono bain kegiatannya. Ono Macam-macam biain, memang wes. kegiatannya. Apalagi kalau untuk yang perempuan nih. Wah, narasumber ini sering banget aku ajak kalau biasanya parenting. Di Yasmin Women's Club kita itu ya. kan ada Yasmin Kid, ada Yasmin Women's Club. Dan kita sering banget ngadakan acara parenting untuk mengedukasi kepada ibu-ibu supaya memilih menu-menu yang sehat buat anak-anak. Ngomong-ngomong soal klub ya, Iya. ini juga ada klub donor darah. Oh iya. Jadi makin banyak Terbaru aja ya? nanti ya, terbaru. Wah. Jadi makin banyak saja kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Betul. Nah, kalau kita ngomong soal menu-menu tadi, balik-balik ke topik Kembali ke kita. makanan ya. Di depan kita ini ada banyak sekali makanan-makanan ya. Oke, mungkin ini adalah beberapa menu yang menjadi contoh ya dari Mbak Ida. Ini menu apa saja nih? Jadi saran penyajian. Penyajian. Ya, kadang Kayaknya kan lucu-lucu ya.
Ya jadi anak itu kan biar tertarik Mbak Mami. Jadi kadang-kadang kan anak mungkin tidak tertarik. Ini kan kayak yang di bento itu ada soto. Jadi dalam satu minggu gitu kita kenalkan juga makanan yang berbau rempah-rempah seperti itu. Jadi tidak mulu-mulu Mbak kayak biasa sayur mungkin hanya nasi sama ayam goreng aja atau hanya pakai nugget. Kita kenalkan sayur. So ini loh soto. Kemudian rawon. Boleh ya? Boleh, enggak apa-apa kan enggak pedes. Yang penting enggak pakai sambal. Jadi enggak selalu garing-garing kayak gitu atau sayur bening terus anak kan otomatis bosen ya Mbak. Jadi kan pasti anak itu kok bening bayam terus ya Mami, ini apa enggak sempet yang lain gitu takutnya kan. Lagi pula atau sop jadi enak itu. ya, maksudnya bisa untuk konsumsi yang tua. Iya. Jadi bapaknya juga makan, anaknya juga makan. Sekeluarga dapat. Bumbunya bisa disiapkan jauh-jauh hari karena dia kan kalau bumbu kuning, bumbu soto itu kita bisa buat, kemudian kita matangkan seperti itu, terus kita simpan. Jadi tinggal masukkan aja ke kaldu ayam. Betul. Sangat simpel. Ayamnya tinggal disuwir-suwir gitu, mudah banget. Maika ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya lihat menunya. Kalau yang satu pernah bikin nggak nasi yang bisa dibikin nasi, tapi ada matanya? Kok lucu cantik juga banget. Mungkin nanti kalau Siva dikasih kayak gini ya lahap. Termasuk juga platingnya gitu. Iya, jadi platingnya juga ada yang pengen pakai bento, pakai seperti ini tempat kayak gini kan. Oh ini apa? Oh ini pesawat. Mungkin ada yang hewan yang lain seperti itu. Gini, itu hanya ada di Garden Family Resto. Di rumah saya nggak ada ini. Menu anak-anak juga. Tapi ibu juga boleh ya, istilahnya bikin nasi gitu Maika. Kebayang nggak Maika bisa bikin nasi ada matanya kayak gitu? Masih nggak kebayang. Ini sangat simpel sekali ya. Sebenarnya kan hanya simpel. simpel. Ya, matanya merah ya. Jangan-jangan ada masalah nanti bisa konsultasikan dengan dokter mata ya. Enggak, kan cuman menandakan kalau dia pakai mata. Ini hanya garnish biar mempercantik seperti itu. Menarik. Ini kalau kayak yang ini sama sop. Jadi dia ada sayur sopnya juga ya. Kemudian ini juga nugget seperti itu. Ini ada sop. Telur gitu. Ini sopnya juga ada apa aja? Ada wortelnya, kemudian ini juga ada udang, jadi bisa kita kenalkan dengan udang, kemudian ada buncis. Ya, bisa dibuat udang pentol udang bisa, atau untuk ya dipotong-potong seperti itu bisa. Ini jadi tentunya dengan catatan bahwa anak-anaknya tidak punya riwayat alergi terhadap udang. Iya. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu. Jadi kita untuk anak itu kan kita kenalkan dulu semua makanan. Nanti kita tahu kok setelah makan ini alergi. Jadi kita tahu akhirnya kita tahu. Anak itu nggak semuanya doyan. Coba misalnya si kecil apa selalu menerima setiap makanan yang disuguhkan. Kadang-kadang kan apakah kita juga masih akan terus seperti itu? Kalau pengalaman saya itu si kecil sangat nggak suka yang warnanya hijau-hijau Bu Ida. Jadi kayak ada kelihatan sayur itu aduh kok hijau gitu. Dia itu nggak suka. Pokoknya kalau nggak berwujud hijau sayur gitu dia ya masih oke lah. Dari kecil itu. Dari kecil ya. Jadi biasanya gini, saat jadi bertahap ya saya mengenalkan. Kadang ada beberapa anak itu yang hanya mau wortel saja. Kadang seperti itu. Oh iya, anak saya suka sekali. Seperti itu kadang nanti dikasihlah bertahap, kita suapi dengan buncis, kemudian kita suapi dengan, terus juga kalau sudah 3 tahun ke atas, 2 tahun, 3 tahun itu kan sebenarnya sudah bisa komunikasi. Udah berapa tuh? Seperti itu. Udah ya SD lah, masuk SD. Ya, jadi kita bisa komunikasi, bilang ini makanan bergizi, ini untuk melawan kuman, melawan penyakit. Kalau mau makan ini nanti kita jalan-jalan. Misal pertama kita ajak komunikasi, pengertian bahwa ini adalah makanan yang bergizi. Ini semisal loh kan batuk kemarin enggak mau maem sayur, maem buah. Ayo maem buah biar cepat sembuh. Anak itu kan kalau semisal saat batuk pilek kan dia terganggu sebenarnya. Dia pasti ada yang kalau anak yang suka minum obat dia ada yang minta obat kayak gitu. Juga ya harus ini makan ini untuk melawan penyakit. Ini biar adik enggak batuk lagi, biar adik enggak pilek lagi. Loh, memang harusnya itu anak diberikan pengertian. Bukan hanya awas kalau enggak makan sayur nanti tak kandakan dokter. Loh jangan. Akhirnya dia takut ke rumah sakit. Nanti tak habisin makanannya. Akhirnya kan anak itu takut ke rumah sakit karena sebenarnya
bisa kan, ibu kan juga bisa kan Bisa. seperti itu ya. Jadi dikasih pengertian. Anak itu kan cerdas sebenarnya, dia kan pasti anak-anak sekarang kan cerdas ya. Oh gitu ya Ma, gitu biasanya. Oh ini harus seperti jangan keluar dulu, jangan gini. Itu anak itu kalau kita kasih tahu saat dia benar-benar dia fokus, saat dia jangan gini nak, nanti seperti ini dikasih tahu gitu. Memang kadang tidak selalu langsung, tapi kita komunikasikan terus gitu, terus juga dikasih ini contoh. Kita makan, anaknya juga makan seperti kenapa nggak itu. suka ijo-ijo, apa trauma gitu? Mungkin emaknya juga nggak suka sayur kali. Oh suka sekali kalau saya. Cuman kalau yang nggak suka ijo-ijo itu dalam wujud sayur Mbak Mami. Tapi kalau misalkan kapan hari itu dibuatin utinya, dikirimin gitu, jadi buat nugget tapi di blender sayurnya itu dia kan nggak kelihatan. Iya. Ternyata dia mau kayak Ternyata gitu. Jadi bisa Berarti dimulai itu dengan salah hal-hal satu kecil. variasi begitu Variasi ya. makanan. iya. Jadi nugget itu kan buat sendiri kayak utinya tadi, buat sendiri itu bagus sekali, enggak masalah. Artinya jangan putus asa. Kalau Iya. misalnya sekali anak itu tidak mau mengkonsumsi sayur, orang tua bukan tidak harus menghentikan Babalomo ya. itu untuk Iya. tidak mencobakan ya. Jadi Istilahnya misalnya, itu gimana? banyak jalan menuju Roma. Oh, Jadi Roma. misalkan nggak bisa dibujuk Iya, dari iya, sisi iya, ini, iya. dibujuk dari sisi sana, gitu loh. Oke. Itu Jadi dan itu harus terus-menerus dilakukan sampai iya. benar-benar dia Nanti dia sebenarnya akan mau. Tapi memang butuh proses. Ada anak yang 2 tahun usia baru belajar makan tuh dia hanya mau telur rebus saja, ada. Ada, jadi enggak bosan Mbak, tapi orang tua itu bukan berarti kan melulu itu. Nanti kita kayak mbaknya tadi kan, kayak menyesalkan, maksudnya itu saat nyuapi, saat apa diselipkan ayam. Pas nyuapi, mana telurnya, ini telurnya diselipkan. Tapi lama-lama apa ini kan dia ngerasakan, itu ayam enak kan, seperti itu. Pertama mungkin dia akan memuntahkan kayak enggak mau gitu. Nanti besok lagi seperti itu dicoba bukan berarti lagi. ketika misalnya dicoba sekali kelihatannya anak moh-moh itu nggak coba lagi. Orang tua nggak Boleh gitu Oh, Mbak. Jadi gitu. karena memang kadang orang tua itu seperti ini. Enggak Mbak, itu sudah menjadi patokan. Dia itu enggak mau nasi, Mbak, maunya kentang saja. Itu sudah menjadi patokan. Bisa dicoba. Kita enggak boleh putus asa, bisa dikasih pengertian, bisa mungkin timingnya. Jadi saat waktu-waktu saat anak lapar, bangun tidur, habis mandi, seperti itu segala ya. sesuatu kalau lagi Kalau lapar, apalagi habis diajak berenang 1 jam, adanya nasi ini loh. goreng lapar itu. Kadang ada Iya, anak yang enggak mau tahu tempe gitu kan. Itu gini, ibu punyanya ini ya. Sebenarnya bukannya enggak punya, tapi kan kita itu kalau anak pengertian enggak apa-apa, adik kan suka tempe. Kadang anak itu seperti itu. Karena memang punyanya ini enggak apa-apa ya, pakai lauk ini ya, Dek. Gitu. Jadi ngeroh hati. Gitu. Kan anak itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Nah, Jadi Mbak ini Mami, pentingnya teman-teman dan ibu-ibu semuanya menyimak obrolan kita di Gesah Sehat Ambias ini adalah untuk menambah pengetahuan ya. Betul. Jadi jangan sampai ibu-ibu di rumah itu kehabisan gaya dan mungkin susah Cara untuk gitu. mengarahkan anaknya. Jadi PR kita sebenarnya kita harus semakin kreatif ya zaman sekarang Betul sekali. Mungkin bisa juga contoh-contoh di YouTube, kadang-kadang ada penyajian-penyajian yang Ya, lucu-lucu banyak ya. banyak sekali itu kan. Bentuknya misalnya ya nasi. Ini cuma beli cetakan. Ini kan sebenarnya cetakan kayak roti Iya. kukus kita buat untuk cetakan makanan, apa untuk nasi. Nggak harus mahal sebenarnya. Yang penting kadang bervariasi, ibu itu kreatif. ya, Sudah ada bayangan nggak Kak kira-kira kamu? Oke. Dari Gimana coba? dari Bida tadi nyampaikan banyak hal itu sudah banyak yang masuk Mbak Mami. Berarti besok beli cetakan nih. Langsung nanti saya beli. Kalau untuk bisa, toko. saya punya ide. Jadi bukan cetakan ya. Jadi makanannya itu dibentuk seperti menara Eiffel. Oh iya, Oh, gitu. kayak gitu. Oh, anaknya seneng banget. Cuman berapa jam ngerjainnya nggak tahu. Iya, dan memang itu adalah satu PR bagi ibu-ibu zaman Iya. now ya. Kadang-kadang terutama ibu yang very busy, yang kita juga bekerja, beraktivitas. PR yang paling besar sebenarnya adalah menyiapkan menu-menu yang pas buat anak-anak, terutama di pagi hari. Betul, Ya. iya. Jadi karena pilihannya nggak ada Ribet, waktu, susu-susu.
Jadi yang serba instan. Instan, Tapi betul. instan asal buatan sendiri Monggo Aman, silahkan. ya. Buat frozen food, gitu. buat ayam diungkep kemudian taruh di freezer, itu goreng, bisa banget, bisa gitu ya. Mas, nggak Oke. masalah. Ya. Menarik. Jadi lapar kita. Walaupun ini sudah bukan waktunya sarapan lagi, tapi kalau melihat seperti ini, Seperti ini wah, jadi luar apa biasa. namanya, jadi kepengen ngiler-ngiler ya. Oke. Nah, ini kebetulan kita merasa senang banget karena sudah ada pengetahuan yang kita dapatkan walaupun hanya sedikit saja ya. Sebelum kita akhiri obrolan, nah nasihat apa yang paling pengen Mbak Ida kasihkan buat para ibu supaya mereka itu juga benar-benar tidak sembarangan juga ya, meluangkan waktu juga. Karena kalau misalnya tidak dimulai dari sekarang, pengaruh juga nggak sama tumbuh kembang anaknya atau kecerdasan otaknya bila menu-menu yang dipilih ini nggak sesuai dengan standar kesehatan. Ya, jadi sebenarnya itu kembali ke niat, Mbak Mami. Jadi niat nanti kita pikir, buatlah semisal belanja 1 minggu menu, nanti hari ini kalau sudah ada di kulkas kan malam itu tinggal buka, besok masak sayur ini, besoknya menu ini, gitu kita belanja karena kan kita kerja ya, semisal kerja kita buat 1 minggu, kemudian kita prepare dulu. Jadi karena yang lama karena pasti prepare. Terus kemudian lihat standarnya. Jadi standarnya apa? Harus ada nasi, sayur, kemudian kalaupun buah semisal buah bisa buat untuk siang, untuk malam monggo silahkan. Kemudian ada lauknya. Lauknya bisa buat frozen, bisa diungkep dulu seperti itu. Simple. Mungkin kalau enggak ada wes telur rebus monggo, telur goreng monggo, tapi kan tidak melulu itu. Jadi siapkan di kulkas itu mulai sekarang sudah lengkap, tidak hanya kita beli lauk-lauk saja. Otomatis kalau enggak ada, kita enggak masak dong, seperti itu. Jadi lengkapilah persediaan. Kemudian cari list-list makanan-makanan yang menarik untuk anak. Kemudian harus tahu, harus dikenalkan mulai dini. Makanan itu jangan putus asa. Baik. Apapun Beraneka ragam. Jadi memang kuncinya itu gizi itu Beraneka rasa. makanlah beraneka ragam makanan. Dan ragam kalau rasa, bentuk, warna ya. Dan kalau misalkan ibu-ibu masih belum jelas juga, ibu-ibu bisa datang ke Polirawa Jalan Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Nanti bisa minta daftar ke konsultasi gizi ya. Iya, benar. Bu Ida, setiap hari apa? Setiap hari ada kita, cuman untuk hari Sabtu dan Minggu itu pagi saja. Pagi Oke. saja. Oke. Jadi misalkan bingung bisa ketemu Bu Ida Nurhalimah di Poli Gizi Rumah Sakit Yasmin. Ganti-ganti nama. Ya. Nah, Mbak Ika gimana dong dengan obrolan yang sudah kita gesahkan hari ini, karena judul kita itu kan Gesah Sehat Ambi Yasmin. Dengan kita gesah kali ini kira-kira apa yang Mbak Ida bisa dapatkan gitu? Iya, alhamdulillah Mbak Mami, Dr. Andri, juga Bu Ida, terima kasih Ya. banyak. Ilmu yang saya dapat hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk saya, Alhamdulillah. terutama untuk putri saya nanti tumbuh kembangnya tambah bagus. Dan tadi saya sudah dapat ilmu bagaimana nyiapkan kilat, Ibu ya, Iya, kilat. meluangkan waktu di hari libur, dan nanti Iya. saya harus pulang dinas, harus belanja. Nanti Belanja. saya Ini kayaknya langsung penuhi belanja nih. Menu isi kulkas. Lalu cari bentuk menara Eiffel itu seperti apa. Baik. Dari cetakan ya. Iya. Oke, untuk kedatangan mereka berdua ini, konon kabarnya Kang Handri mau nyiapin hadiah nih. Ada. buat mereka. Saya bawakan seekor jerapah. Oh, jerapah. Jerapah tapi yang ukurannya mini. Nanti Dan itu juga buat Siva ya. buat siapa? Buat siapa? Buat Terserah. Siva dong. Oh, buat Siva kalau ya. untuk Mbak Ida, biar dia itu kalau lagi capek ada yang buat sandar. Ya asal tidak sampai tertidur. Nanti terlalu nanti. Terlalu. Oke, terima kasih. Kita ambil dulu ya. Ya, ini untuk Nah, ini untuk Siva. Siva. Oke, salam untuk Siva. Terima kasih Mbak. Siva, kamu dapat jerapah loh. Nah, ini untuk Bu Ida Nurhalimah. Tidak, diganti namanya dia Ida Nurhalimah. Terima kasih. Oke deh, semoga pertemuan ini benar-benar bisa membahagiakan, memberikan manfaat untuk kita semuanya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, jangan lupa kita masih akan ketemu lagi setelah sesi ini dan kita akan ngasih tahu kira-kira ada promo-promo apa, program-program apa atau kegiatan apa saja yang ada di Rumah Sakit Yasmin ya, yang bisa kita istilahnya ikuti atau
kita datengin gitu ya. Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya Manfaatkan kegiatan sebanyak-banyaknya. yang ada ini Oke. untuk menambah pengetahuan kita terhadap kesehatan. Oke, tentu saja semuanya masih ada di Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Ono piain.